Bebs, welcome to my channel. Yeay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau ngasih tips untuk mempersiapkan acara pernikahan. Yeay, siapa yang mau nikah? Nah, barangkali kalian lagi mempersiapkan acara pernikahan, entah tahun ini atau tahun depan, atau belum ketemu jodohnya, ya kan? Semoga ini bermanfaat buat kalian. Oke, dan ini kan udah new normal, jadi kayaknya udah banyak yang udah musim nikah gitu kan. Nah, sekarang aku mau bagi beberapa tips buat kalian. Oke, langsung aja. Yang pertama, menurut aku yang wajib kalian bicarain pertama kali adalah ini aku bawa contekannya biar nanti takut lupa. Yang pertama adalah kalian bikin kesepakatan antara dua keluarga. Tentang apa? Tentang acaranya. Apakah kalian mau bikin acara bareng berdua, satu acara untuk dua keluarga, dua tamu, atau sendiri-sendiri? Artinya misalkan yang cewek bikin acara, terus di cowoknya ada acara, kalau biasanya itu disebut unduh mantu gitu. Atau juga bisa jadi kalian acaranya di ceweknya aja dan di cowoknya nggak ada acara, atau bisa sebaliknya. Nah, itu harus kalian obrolin dulu. Karena apa? Jadi ya karena dari situ kalian bisa merencanakan untuk selanjutnya gitu. Apa-apa yang harus dipersiapkan harus sesuai kesepakatan itu dulu. Nah, kalau kalian udah punya kesepakatan nih, jadi misalkan aku kayaknya lebih mending acara jadi satu deh. Kalau aku kemarin, pengalaman aku lebih milih untuk acara jadi satu. Kenapa? Hemat, Bebs, ya kan? Ya, bikin acara dua ya, meskipun uangnya sendiri-sendiri kan sayang ya, jadinya dekornya 2 kali, make upnya 2 kali, semuanya serba 2 kali, kan sayang, Bebs, uangnya. Dan nikah nggak mahal ya, nikah mahal ya nggak mahal sih, gengsinya biasanya yang mahal ya kan. Nah, tapi kalau kalian mau bikin acara kan sayang kalau double gitu. Kalau aku sih, jadi kemarin aku prefer untuk acaranya jadi satu gitu. Tapi ada minusnya. Kalau misalnya acara kalian jadi satu, itu kalian harus siap dengan segala perselisihan yang terjadi. Jadi pasti kalian banyak cekcoknya, karena kan mempersatukan dua keluarga ya. Misalkan keluarga si cewek pingin adat Jawa, terus yang cowok pingin yang modern gitu kan, jadi lebih riweh gitu kan. Nah, jadi harus kalian pikirkan baik-baik gitu. Dan setelah kalian punya kesepakatan, misalkan kalian udah deal sepakat untuk acaranya jadi satu aja gitu kan, biar hemat kayak aku misalkan. Nah, step selanjutnya kalian harus tentukan budget. Oke? Jadi misalkan di acara yang gabung itu kalian mau budget 100 juta misalkan, ya kan, atau 200 juta misalkan, terserah sesuai kemampuan masing-masing kan. Misalkan aku 100 juta ya. Nah, dari 100 juta itu kalian harus bener-bener diobrolkan. Pokoknya
kaulesin isin lah ibaratnya ya kan, masih ambil calon mertua gitu, gak boleh isin. Jadi harus benar-benar diomongkan tentang sumber dananya gimana, apakah dengan acara digabung itu pembagian dananya 50-50, alias misalkan yang cewek nanti keluarin 50 juta, yang cowok ngeluarin 50 juta sama, atau nanti banyak yang di ceweknya karena misalkan ibaratnya yang cowok nggak banyak ngundang atau nggak bikin acara unduh mantu gitu kan, biasanya cuma numpang tamu keluarga aja, biasanya ada yang kayak gitu. Nah itu biasanya yang cewek ngeluarin lebih banyak gitu kan. Pokoknya itu harus bener-bener kalian obrolin, karena daripada ya nanti udah jalan terus kebingungan dananya, kok gak ada dana, itu kan malah repot, riweh ya bebs. Jadi bener-bener harus kalian obrolin, oke, dan kalian tentukan. Terus, dan jangan lupa kalian siapkan satu buku khusus untuk persiapan acara pernikahan kalian. Untung-untung kan sekarang banyak ya yang buku untuk wedding plan itu loh, ya kan. Nah kalau aku sih nggak pakai itu, cuman aku pakai buku biasa gini, kelihatan nggak sih? Nah ini kebetulan judulnya One Day One Story gitu. Nah ini buku ini aku gunain untuk nyatet semua persiapan di acara pernikahan. Jadi seperti yang aku obrolin tadi, ya aku tentukan budgetnya dulu. Nah nih wedding list yang pertama banget ini adalah budgeting. Oke, aku udah tentuin budgetnya berapa tuh. Terus jadi di sini semuanya itu aku tulis dari budget berapa, terus venue-nya apa aja masing-masing yang aku list, yang mau aku survei itu semuanya aku tulis di sini, dan aku tuh keterangannya semua aku tulis, pokoknya lengkap semuanya aku jadiin satu di buku ini. Dan sampai sekarang masih aku simpen, barangkali kan teman-teman ada yang butuh gitu kan, aku bisa ngasih informasi gitu. Yes. Oke, lanjut yang ketiga, yaitu tentukan tema dari acara kalian. Nah tentukan tema ini ya itu tadi sih, kalian harus bikin kesepakatan antara dua keluarga itu, menyatukan keinginan banyak orang menjadi satu tema yang utuh gitu. Jadi misalkan sebenarnya bisa sih digabung-gabung gitu kan, maksudnya misalkan si keluarga dari si cewek minta ini digabung, nanti bisa lah, pokoknya itu bisa diatur. Yang penting kalian harus sesuaiin budget kalian tadi, jangan sampai budget kalian sedikit terus kalian mintanya yang neko-neko, mintanya yang riweh-riweh, misalkan yang ala-ala apa, yang maksudnya jarang orang bikin acara kayak gitu. Nah itu pasti lebih mahal sih ya, karena kan si kalau tema kan lebih ke dekor ya misalkan. Nah si dekornya pasti lebih butuh dana yang bisa, karena bikin sesuatu yang baru gitu kan. Apa sih, pokoknya kalau temanya aneh itu lebih mahal lah pokoknya gitu. Oke, lanjut yang keempat, kalian pilih vendor WO atau wedding organizer kalau emang kalian mau pakai WO. Kalau enggak ya kalian harus bikin kepanitiaan dulu ya sama keluarga. Kalau aku kemarin kenapa aku pakai WO, sebenarnya alasannya karena di pengalaman acara engagement aku itu aku nggak ada WO kan, nggak ada IO. Nah jadi kayak lebih semrawut gitu sih, meskipun acara berjalan dengan lancar, tapi kayak akunya yang bingung sendiri. Jadi kayak aku ngontrol semuanya gitu, kayak ya opo iku ya opo, nah sing iku ya opo. Nah kayak aku tuh jadi harus ngefikskan kalau bener-bener perintilan semuanya itu bener-bener beres. Jadi harus turun tangan langsung gitu kan. Makanya aku
aku merasakan repotnya, jadi aku memutuskan untuk di weddingku aku pakai WO gitu. Sebenarnya ada plus minusnya sih, dan WO sekarang emang kalau menurutku sih ya mahal ya, kayak kalau kita bayangin kan, mek ngono tok ae lho kok larang ya kan. Tapi ya emang bermanfaat sih, berguna gitu. Jadi kita dan keluarga itu, jadi kalau aku jadi punya tujuan itu, aku nggak mau ngerepotin keluarga inti maupun keluarga besar. Jadi kalau kita nggak pakai WO kan pasti ngerepotin gitulah intinya. Nah, aku kemarin tuh pengen, yaudahlah, pengen keluarga semuanya tuh bener-bener menikmati, pengen jadi tamu, nggak ngerepotin gitu. Jadi aku milih pakai WO gitu. Nah, dari WO itu kalian baru bisa menurut aku ya. Jadi setelah kamu pilih WO, kamu pasti kan disodorin dengan vendor-vendor yang udah bekerja sama dengan dia. Jadi udah pilihan-pilihan dia itu udah di-list sama dia, dan pasti ditawarkan ke kita gitu kan. Dan WO itu pasti punya paket dan non paket. Jadi vendor yang terpisah gitu satu-satu, atau yang udah di non paket yang udah dipaketin jadi satu, total segini itu udah semuanya beres gitu ada. Kalau aku kemarin pilih non paket, kenapa? Ya karena aku udah bandingin. Jadi kan kita udah tahu ya, jadi kita udah nentuin budget nih. Nah terus dengan tamu sekian gitu kan, terus dipaketin, yang di paketnya WO ini kan ada dengan harga sekian dapat ini dengan tamu sekian gitu kan. Nah itu aku bandingin. Jadi dengan budgetku misalkan budget 100 juta kan tadi kita pakai misal 100 juta ya. Jadi misal 100 juta itu di budgeting itu aku udah nentuin untuk dekor sekian, untuk make up sekian, untuk makan catering, untuk catering sekian dan bla sampai lain-lain, sampai yang perintilan itu udah aku budgeting sendiri-sendiri gitu. Jadi nggak cuman 100 juta mbuh iki duit sing 50 nang ndi, sing 20 nang ndi, nggak gitu. Jadi bener-bener aku tulis rinci nih ya kalau kalian mau tahu. Jadi lurek sampai suwe kabeh. Nah kayak gini. Nah jadi aku list harga-harga gitu. Itu budgeting aku. Jadi nanti kita budgeting berapa, nanti ternyata kita dapatnya berapa. Mungkin ada yang lebih tinggi, mungkin ada yang lebih rendah. Mungkin yang lebih rendah yang sisanya dipakai untuk yang lain. Nah itu enak banget ngaturnya. Nah setelah dibandingin itu, ternyata aku ngerasa yang budgeting aku ini lebih murah daripada yang paketnya di WO. Dan ternyata emang terbukti. Jadi setelah selesai itu bener-bener murah wedding aku. Jadi aku ngerasa puas sih. Maksudnya malah nggak sampai budget yang aku budgetin gitu. Apalagi sama budgetnya yang WO yang dipaketin itu malah jauh lah menurut aku gitu. Terus nah ini tips penting dari aku adalah, kalau kalian ini pasti WO nge-share ya, seperti yang aku bilang tadi, pasti dikasih ini loh bagus, atau kita mesti tanya kan, Mbak, Mas, apa iki vendor sing apik gawe tempat kayak venue gitu kan, buat catering, buat dekor, apa yang bagus. Nah pasti kan dikasih ini set gitu kan. Nah kita harus cari tahu sendiri. Jadi ojo manut aja ambil WO gitu loh ya kan. Kalau menurut aku ya, ini sekali lagi ini tips dari aku dan pengalaman aku. Terus jadi ya kan kita harus bener-bener ini ya, apa sih jenenge, kayak
ngeeliminasi apa ya, yes itulah pokoknya. Harus benar-benar di lebih prefer apa ya, pokoknya harus benar-benar dicari informasi inilah sedetail mungkin. Jadi misalkan aku tanya tentang dekor gitu kan, dekor mana mbak mas yang bagus ini, terus aku cari, terus aku tanya kan, pasti kan dia udah dapet price listnya kan dan dikasih kan. Terus ternyata kita tanya sendiri dan biasanya sama, price listnya biasanya sama. Nah tipsnya, ketika kamu misalkan udah tertarik sama satu vendor dekor ya kan, nah itu kamu bilang, aku WO nya pakai ini nih, gimana papa nggak ada diskon gitu. Terus pokoknya cari vendor kalau mau emang bener-bener kamu mau murah wes, ibaratnya kayak gak duwe rai ngono lho, jadi wes gak punya malu gitulah. Jadi kalau mau nego-nego ya wes totalitas aja ya, gak usah malu ya, namanya sih kita cari murah ya kan, jadi ya kita usahain gitu. Terus gitu kan, terus pasti kita ngomong, aku pakai ini nih gimana, ada diskon nggak gitu. Nah biasanya tuh kalau pengalaman aku itu selalu ada diskon. Terus setelah itu aku obrolin lagi ke WO aku kan, terus mbak mas ini aku dapat sekian nih di diskon gini, gimana bisa bantuin nggak buat turunin lagi gitu. Jadi WO itu ngebantu kita buat negoin lagi, bukan malah karena ini pengalaman ada pengalaman temenku ya, itu ya mungkin nggak semua WO ya, tapi ada temenku yang punya pengalaman tuh ternyata WO itu kan ngambil keuntungan lebih dari vendor yang kita pakai itu. Jadi aku lebih prefer, makanya aku kasih tips buat kalian itu mending kalian dealkan sendiri gitu loh, meskipun kalian pakai WO tapi tetap kita komunikasi baik sama WO nya gitu. Jadi malah WO itu ngebantu kita buat nurunin harga di vendor-vendor yang kita pilih gitu. Ngerti gak sih maksud aku? Semoga ngerti ya. Oke, selanjutnya yang keberapa ini ya, udah pokoknya next ya, adalah venue. Nah yang harus kalian tentukan adalah venue alias tempatnya. Kalian pilih di mana, di outdoor, indoor, sesuai tema kalian kan. Nah kalau mau pilih venue ya tolong jauh hari lah ya bookingnya, karena zaman sekarang gitu kalian mau dadak itu susah banget ya. Paling kalian dapat sisa-sisa gedung yang ada gitu kan, karena sekarang udah orang nikah mah bisa setahun, hamil setahun bisa dia booking ini kan, booking tempat gitu. Jadi harus cepet-cepetan. Nah aku nyatet nih di buku, jadi misalkan aku tertarik yang cocok dengan tema aku gitu, misalkan gedung A, B, C, D, E itu aku catet. Misalkan nih gedung A itu nomor teleponnya aku catet, harganya aku catet, terus fasilitasnya aku catet. Nah ini misalkan kalau aku nggak suka, akhirnya aku tulis no gitu, ada yang big no gitu, dan akhirnya aku pilih satu yes gitu dengan banyak pertimbangan. Terus next langsung aja kita ke dekor. Jadi kalian pilih dekor karena dekor itu juga perlu waktu untuk membuat sesuai request kita ya kan. Jadi misalkan kita requestnya yang neko-neko ya kita harus jauh hari cari dekornya, ngedilkan dekornya. Terus karena kan misalkan mungkin dia belum pernah bikin tema yang kayak itu, yang kita mau. Nah pasti harus bikin properti baru gitu kan, jadi lebih butuh waktu gitu. Nah terus satu lagi aku mau ngingetin, pastikan fasilitas yang kalian dapat itu lengkap sesuai yang ditawarkan
tawarkan gitu. Dan bener-bener harus kalian tanyakan ulang, karena ini pengalaman aku sendiri. Jadi misalkan kalian pasti kan dikasih list ya, dengan harga segini kalian dapat ini. Nah itu harus kalian jelaskan. Misalkan, mas aku mau dikasih ini po gitu kan, misalkan request apa sesuatu. Nah itu harus kalian bener-bener tanya ulang gitu, beneran kan ini aku nanti dapat. Jadi jangan sampai pas di hari H ternyata kita nggak dapat apa yang hak kita gitu. Itu sih dekor yang nggak amanah ya menurut aku. Dan zaman sekarang ya masih ada aja yang vendor-vendor yang kayak gitu. Jadi kalian harus bener-bener pastiin gitu. Terus yang selanjutnya adalah makeup artist. Kenapa kok makeup artist termasuk di urutan atas, di urutan awal? Karena ini kalau yang aku tahu ini banyak orang-orang yang memilih makeup artist itu malah di belakangan. Nah, kalau menurut aku ini kebalik. Kenapa? Kalau aku sih aku taruh urutan atas ya, ini setelah dekor. Karena justru makeup artist itu dalam sehari itu nggak nerima banyak klien, ya kan? Beda sama catering itu malah banyak loh, sehari bisa 4 atau lebih terima klien. Nah sedangkan makeup artist kan yang make up kan ya orang itu. Apa kalian mau kalau di make up asistennya gitu? Kalau aku sih nggak mau ya, jadi ya harus aku duluin gitu. Jadi biasanya kan paling 1-2 gitu MUA itu nerima klien dalam 1 hari. Dan itu kan pasti misalkan acara pagi ya sama malam gitu kan. Nah makanya itu aku masukin list di awal. Nah biasanya kalau misalkan kita mau booking dia, ternyata dia udah ada klien, pasti kita ditawarin untuk mau nggak pakai makeup asistenku gitu. Nah kalau aku sih nggak mau, ya kan, makanya usahain di awal gitu. Nah itu kalian bisa sekalian ambil paket yang sama wardrobe-nya, jadi sama gaun, misalkan sama kue akad, sama gaun resepsi, itu kalian bisa ambil juga. Karena menurut aku biasanya lebih murah sih, karena ya Allah sekarang tuh mahal-mahal banget. Baju aja bisa 10 juta, bisa lebih gitu kan sayang banget ya cuman dipakai sekali, apalagi sewa ya kan, nggak ada hak milik. Nah kalau biasanya kalau sepaket sama make up itu jauh lebih murah gitu. Terus dulu sih sempet ya milih, terus biasanya ada juga yang prefer bikin sendiri lah, maksudnya jahit gitu kan, bikin ke orang sesuai request kita, model kainnya kayak apa. Nah kalau aku sih sayang, ya kan mahal, lebih mahal lagi kan kalau bikin. Ya kenang-kenangan ya udah sih cukup difoto aja kan, juga nggak mau dipakai lagi. Dan lagian kayak menuhin lemari gitu kan, pasti kan gede gitu kan. Jadi kalau aku sih lebih milih sewa karena lebih murce. Lagi-lagi kita cari yang hemat babes gitu. Terus nah kalian juga bisa sekalian ambil paket yang buat makeup keluarga atau terima tamu dan lain-lain. Biasanya lebih murah juga, biasanya kan ada dipaketin juga gitu. Mungkin terus kalau kalian ambil booking banyak, misalkan yang di makeup banyak keluarganya, nah itu bisa lebih murah lagi gitu. Atau kalian juga bisa booking MUA lain juga nggak masalah sih, sama aja, tergantung makeupnya kalian suka atau enggak gitu aja. Terus next ke catering. Nah kalau catering ya udah standar ya, pasti mempertimbangkan rasa nomor 1, tapi jangan lupa kalian pertimbangin juga dekornya. Nah kebanyakan cuman dilihat rasanya aja. Nah
Nah, sedangkan kita kan punya tema ya buat acara kita. Nah, catering itu harusnya punya dekor yang menunjang dekorasi kita sesuai tema kita. Jadi harus dikomunikasikan juga. Jangan sampai temanya Jawa dekornya. Nah, terus yang dekor cateringnya ternyata yang kayak modern gitu kan nggak cocok. Jadi harus disesuaiin, harus kalian pertimbangin juga itu. Nah, selanjutnya adalah dokumentasi. Dokumentasi itu biasanya kan vendornya menyiapkan paket ya, jadi bisa foto plus video langsung dipaketin jadi satu, itu biasanya lebih murah. Nah, aku kemarin pengalaman aku tuh sebenarnya, misalkan aku suka foto si A, terus ternyata videonya aku suka si B gitu kan, tapi itu mesti jauh lebih mahal, Babes. Jadi lagi-lagi karena ingin yang murce, yang hemat, Babes, jadi ya aku menurunkan keinginanku itu, jadi aku lebih milih yang paket jadi satu karena emang jauh lebih murah gitu. Kalau kalian punya dana yang lebih banyak gitu kan, ya sah-sah aja, ya boleh aja, terserah. Jadi ya kembali ke budget masing-masing tuh. Terus next, MC. Nah, MC itu kalau di acara wedding ya jangan cari yang terlalu formal ya. Ya iya sih, kita cari murce tapi ya jangan ngocok nemen-nemen dulu loh, Babes, ya kan. Jadi ya pasti pilih MC yang bisa membawa suasana gitu kan, bisa menarik tamu gitu. Jadi jangan cuma MC biasa gitu. Jadi kalau aku sih kemarin emang pengen acara yang seru, jadi request ada acara ini itu gitu, yang ada games-gamesnya juga. Jadi tamu itu nggak dateng salaman makan pulang, nggak gitu. Jadi tuh ada acara yang dinikmatin gitu loh. Nah gitu, jadi aku lebih pilih MC yang rame, yang heboh, yang hebring gitu. Jadi bisa bikin acara lebih berkesan. Nah, terus nextnya adalah hiburan. Ya kalau kalian bikin acara kalau nggak ada hiburannya ya krik-krik gitu kan sayang ya. Udah temanya bagus, acaranya ABC, runtutannya bagus, terus nggak ada hiburannya ya krik-krik gitu kan. Tapi ya kembali lagi harus sesuai budget ya, tapi bisa kok. Jadi kita punya budget murah tapi kita bisa memenuhi semua ABC itu, termasuk hiburan itu kita bisa, tergantung kita pinter-pinternya aja nyari vendor gitu. Nah, bisa kalau zaman sekarang tuh banyak banget ya hiburan, jadi nggak cuman band aja, nggak cuman musik aja, kalian juga bisa datengin stand up comedy gitu kan, itu lagi in juga sekarang, seru juga. Tapi karena aku nggak punya budget jadi aku nggak pakai, aku cuman pakai band aja tuh. Terus next adalah undangan dan souvenir. Ini termasuk di yang terakhir. Karena kenapa? Karena kalau aku kemarin tuh udah nentuin ya undangannya sekian, ternyata nambah gitu. Jadi aku menunggu sampai bener-bener deal baru aku pesen undangan. Tapi kita harus emang udah punya desain undangannya mau seperti apa, jadi tinggal pesen aja gitu. Nggak terlalu lama sih pesen undangan. Oh ya, tergantung vendornya juga ya. Terus souvenir juga sama, jadi dari awal udah pilih-pilih, tapi ngefixkannya itu aku di akhir karena berhubungan dengan jumlah tamu dan undangan tadi gitu. Karena kan takut berubah-berubah. Nah, misalkan berubah karena itu harganya itu kita dapat lebih mahal. Misalkan nih, jadi misalkan kita pesen undangan dan souvenir itu misalkan harga 100, harganya berapa? Kalau beli 200 harganya berapa? Lebih murah, lebih banyak, lebih murah gitu kan. Nah, kalau kita pesennya perintilan kan sayang, jadinya lebih mahal, ya kan?
Jadi ya kembali ke prinsip hemat Babs. Jadi ya pikirkan dulu lah, harus bener-bener fix dulu undangannya berapa, jangan sampai nambah-nambah perintil-perintil gitu. Dan kalau souvenir gitu kan jarang nambah, apa maksudnya beli pesen lagi cuman 50 gitu kan jarang. Jadi mungkin harus nambahnya minimal 100 gitu. Jadi harus kalian fixkan bener-bener jumlahnya berapa sesuai kebutuhan, baru kalian order gitu. Terus oh iya, kalian juga bisa pilih photo booth atau photo box buat souvenir kan juga bisa. Kemarin aku pakai yang photo box. Lah kemarin itu kenapa aku pilih photo box? Jadi karena kalau pemikiranku, kalau aku ambil photo box, kalau aku ambil photo booth kan dari dekor kan kita udah dapat dekor boothnya. Nah, pasti orang itu udah otomatis foto-foto sendiri pakai HP kalau emang bagus gitu kan, dekornya bagus kan pasti auto tuh foto sendiri pakai HP. Nah, setelah itu jadi kan ketambahan kalau aku pakai foto booth, ya udah fotonya cuman bisa di itu aja, di boothnya aja. Sedangkan kalau aku ambil foto box itu jadi bisa dua-duanya, bisa foto di booth yang pakai HP mereka sendiri dan juga ketambahan foto box. Jadi itu bisa buat souvenir juga, jadi bisa dapat dua-duanya ya kan gitu. Terus yang hampir terakhir adalah seragam keluarga. Nah ini opsional banget, jadi aku benar-benar pilih di terakhir karena ya aku harus menunggu ngeliat dulu sisa uangnya berapa Babs gitu kan. Kalau kalian ada sih orang yang emang harus banget, aku harus banget kasih seragam buat keluarga, buat teman-temanku, buat bridesmaid gitu kan. Nah kalau aku sih enggak, jadi kalau misalkan emang dananya nggak ada ya udah sih, paling teman-temanku udah peka sendiri gitu, bisa meskipun nggak yang jahit gitu, paling nggak warnanya udah disenadain gitu biasanya kalau teman-temanku peka gitu. Tapi alhamdulillah kemarin bisa kasih seragam buat mereka, jadi aku bener-bener nunggu terakhir semuanya udah beres, sudah dapet vendor-vendor yang penting-penting itu, baru aku lihat ada sisa dananya, baru aku kasih buat seragam teman-teman dan keluarga gitu. Tapi emang ngaruh sih menurut aku kalau misalkan keluarga itu pakai seragam sama enggak gitu kan di foto kan, emang jadi bisa mendukung tema gitu kan. Kalau seragam jadi lebih cucok meong gitu. Terus selanjutnya hotel. Nah ini aku terakhir juga sih, karena kan ada yang butuh ada yang enggak. Misalkan si calon manten ini berjauhan, ada yang luar kota, salah satunya mungkin beda kota gitulah. Nah pasti kan butuh tempat tinggal ya kan. Nggak mungkin lah kalau dateng dadak ngono lah ya sakno ngono kan, kesel terus moro acara wis tambah kesel maneh. Jadi ya sebisa mungkin kita kasih pelayan kasih inilah, dikasih tempat gitu. Jadi dan biasanya hotel juga kita bisa pakai buat make up calon mantennya biar nggak gabung. Biasanya di gedung kan juga ada nih tempat buat make upnya, tapi kalau kemarin aku buat make up keluarga yang di gedung, nah akunya yang di hotel, jadi biar kepisah. Itu penting sih menurut aku, apalagi mua yang kalian pakai untuk calon manten sama untuk keluarga itu berbeda, itu penting banget untuk muanya. Jadi itu lebih kita ngasih ngenakno lah, ibaratnya itu ngenakno MUA-nya. Jadi karena pengalaman aku sendiri ya, jadi kalau misal kita campur sama MUA lain itu lebih kayak nggak enak gitu kerjanya. Nah sedangkan kalau kita terpisah itu muncrat. Jadi kalau kita terpisah itu lebih
lebih nyaman gitu mungkin, jadi lebih enak. Terus nah, hotelnya juga pasti harus pilih yang terdekat ya. Ini wajib, pasti cari yang terdekat, dengan jangan mek murah tok tapi waduh ya percuma rek ya. Eman gua telat, murah tapi gua telat acara nih buyar wis salam ya kan. Harus cari yang terdekat dengan acara venue-nya. Terus oh ya, aku juga mau ngingetin beberapa hal, mungkin yang perintilan-perintilan. Kalau pakai WO sih pasti ya, insya Allah udah diingetin, udah dipersiapkan. Nah, buat kalian yang nggak pakai WO ini jangan sampai lupa beberapa hal, yaitu tentang penghulunya. Jadi misalkan kalian nikahnya, akadnya di gedung sekalian resepsi gitu kan, jangan sampai lupa buat tanya nomor HP si penghulunya. Lah, kok ya oprek lek kalian gak ngerti nomornya, terus pada hari H gak teko-teko terus kalian kate ngaplung ngono kan, yes. Ya apa wassalam gak sido rabi, aduh ya kan pusing bebs. Jadi harus catat nomor HP-nya. Jadi kalau ada telat-telatnya dikit tuh langsung hubungin gitu kan, enak gitu. Jangan sampai lupa, karena kemarin aku juga hampir lupa tapi diingetin. Terus dan selanjutnya menyiapkan makanan untuk vendor. Yore please, sakno iku wong kerja golek duit ya kan. Terus lah kan kerjanya kan pagi-pagi ya, misalkan MUA, misalkan acara kita pagi, terus MUA-nya pasti dateng dini hari gitu kan. Aduh gak sempet sarapan, iki pengalamanku dhewe rek ya kan. Terus dekor juga kan, terus WO-nya juga misalkan, terus bandnya, pokoknya vendor-vendor itu yo cepat no makan gitu loh ya, ojo di kongkon kerja tok ya. Meskipun lah kita udah bayar, tapi ya apa salahnya sih kita ngenakno mereka gitu kan, biar kerjanya juga lebih maksimal gitu. Kalau pengalamanku sih sendiri lah, bayangno ya make up terus dalam keadaan luwe itu lah yo nggak wis tambah kak karu-karuan gitu kan, lebih ngenakno itu kan ya lebih baik, dan kita juga dapat pahala kan insyaallah. Oke Babs, jadi itu tadi beberapa tips dari aku. Semoga kalian paham ya sama penjelasan aku. Sorry kalau masih belibet ya. Semoga bermanfaat buat kalian yang lagi mempersiapkan acara pernikahan. Dan semoga bebas hambatan, semoga lancar terus. Apalagi sekarang musim corona ya Babs, banyak sekali yang acaranya ditunda gitu kan. Semoga tetap bisa berjalan sesuai apa yang kalian inginkan gitu. Dan semoga yang masih belum dapat jodoh tapi udah pengen nikah, semoga segera ditemukan dengan jodohnya. Oke? Dan buat kalian yang mungkin punya tips lain, jadi mau nambahin tips dari aku, kalian bisa bantu komen di bawah ya. Dan jangan lupa klik subscribe, comment, like, and share video ini ke teman-teman kalian semua. Oke, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.